Banyak warga mampu antri pencairan dana PSKS di Bandar Lampung. Warga miskin Lampung Utara menangis tak menerima bantuan PSKS. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Tidak validnya data maupun mekanisme pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera menjadi sajian utama hari ini. 5 bulan pemerintahan Jokowi JK telah bergulir, namun program simpanan keluarga sejahtera maupun Kartu Indonesia Pintar masih carut-marut. Setiap periode pencairan dana selalu diwarnai protes warga miskin tidak kebagian bantuan. Sebaliknya warga mampu menikmati uang tunai bulanan. Pemirsa, bersama saya Deli Adelia, inilah iNews Lampung selengkapnya. Antri pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera memadati loket kantor pos besar Pahoman Bandar Lampung Selasa pagi. Bantuan warga miskin ini diperkirakan tidak tepat sasaran karena masih banyak jatuh ke warga mampu. Pemerintah menggelar program simpanan keluarga sejahtera atau PSKS sebagai kompensasi kenaikan harga minyak bagi warga miskin. Banyak warga mampu ternyata ikut antri pencairan dana PSKS di kantor pos. Warga mampu ini terlihat dari perhiasan, kendaraan, telepon genggam bermerek, hingga cara berpakaian. Mereka berbaur dengan ratusan warga kurang mampu. Pencairan dana PSKS kali ini bernilai Rp300.000. Salah satu penerima bantuan warga Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, mengaku baru pertama menerima bantuan. Ia sebelumnya tidak mendapat bantuan langsung tunai. Setiap tahun dapat program ini? Iya. Dari tahun berapa? Dari tahun 2014, 13 kali ini. Baru tiga kali. Dulu BLT dapat? Nggak dapat. Nggak dapat? Baru ini yang dapat ya? Iya. PSKS ini ya? Iya. Ini kriterianya seperti apa yang dapat? Buruh. Oh, suaminya buruh? Iya. Kalau Mbak Mary sendiri? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berapa dapat dananya? Dapat hasil apa? Dapat dananya berapa dari? Nah ini 300. 300 per triwulan atau gimana? Per ini 300. 300 itu per berapa bulan? Setiap ini 3 bulan. Bulan sekali ngambilnya. 3 bulan. Program bantuan langsung tunai warga miskin telah berjalan beberapa tahun. Pemerintah belum memperbaiki sistem administrasi maupun mekanisme bantuan sehingga rumah tangga sasaran belum tepat. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Banyak warga miskin Lampung Utara tidak menerima program simpanan keluarga sejahtera atau PSKS. Bantuan kompensasi kenaikan harga BBM ini justru jatuh ke warga mampu. Perangkat kelurahan mengaku kecolongan, namun tidak berani menarik kembali kartu PSKS. Warga miskin di Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara berharap bantuan program simpanan keluarga sejahtera. Mereka adalah para janda dan manula. Warga miskin ini sampai menangisi nasib akibat kelalaian pemerintah. Harus masuk air. Ya. Habis bilangin nak. Harapan ibu ini susah bener nak. Bu ya. Pengen ibu ya gitulah nak. Pengen Pemerintah Bu ya. Iya. Mikirin ya Bu ya. Iya. Oke. Nasib ibu ya kayak gini nak. Orang tua udah gak ada, suami udah gak ada. Ada yang ngurus kayak gini nak. Kerja bangunan. Jadi nggak dapat dana bantuan BLT Sama Bu? sekali nak. Bu, dapat bantuan dari pemerintah nggak Bu? Enggak, Dapat dana PSKS nggak Bu? enggak, tidak dapat apa-apa.
Oh, kayak gitu ya Bu ya? Iya. Gimana Bu sekarang hidup ini sekarang ini Bu, saat ini Bu? Iya, makan kayak dari anak. Oh, kayak gitu Bu ya? Iya. Susah ya Bu ya? Dari anak makan kayak. Bu, dapat bantuan dari pemerintah nggak Bu? Enggak. Dapat data BLT nggak? Enggak. Enggak, Bu, ya. Namanya kita soal susah kan ya. Iya, ya, malum sendiri. Ibu ini orang bodoh, jadi ya gitulah. Sementara warga mampu seperti pengusaha kuliner dan punya kontrakan justru menerima bantuan 1,2 juta rupiah. Ia memiliki rumah bagus dan 2 kendaraan. Pengusaha ini juga masuk program Keluarga Harapan sehingga dapat bantuan 450.000 per 3 bulan. Pak, ini rumah sendiri Pak? Iya Pak. Oh iya, ada rumah kontrakan juga Pak? Ada. Ada ya Pak ya. Punya motor Pak? Ada. Ada berapa Pak? 2 tapi satu kredit. Oh gitu ya Pak ya. Bapak menerima dana PSKS nggak Pak? Nerima. Oh terima ya. Lurah Cempedak Sri Sulistiono mengaku kecolongan atas jatuhnya bantuan ke warga mampu. Meski begitu, ia tidak berani menarik kembali kartu PSKS yang terlanjur dibagikan. Sudah mencoba untuk mengadakan pembenahan, artinya mendata masyarakat kami yang berhak dan tidak berhak menerima dana PSKS itu sudah ini, dan sudah mencoba untuk mengusulkan kepada ke dinas sosial melalui tenaga TKSA beberapa yang istilah itu yang berhak untuk mendapatkan. Tapi pada kenyataannya di tahun 2015 ini setelah jadwal itu keluar, kenyataannya masih yang lama. Penerima program simpanan keluarga sejahtera di Lampung Utara mencapai ratusan ribu rumah tangga. Puluhan ribu diantaranya diduga jatuh ke warga mampu. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, Dinas Sosial Lampung mengakui data penerima program simpanan keluarga sejahtera tidak valid. Karena itu pencairan dana mulai 31 Maret hingga 30 April belum tepat sasaran. Banyak warga miskin justru tidak menerima bantuan. Kepala Dinas Sosial Lampung Satria Alam mengungkap penggunaan data tahun 2011 sebagai acuan program simpanan keluarga sejahtera atau PSKS di Lampung. Banyak warga miskin belum terdata sehingga tidak menerima bantuan kompensasi kenaikan harga minyak. Jumlah keluarga penerima sasaran di Lampung 570.645 rumah tangga, meliputi 15 kabupaten kota. Lampung Tengah paling banyak dengan 88.821 kepala keluarga dan paling sedikit Kota Metro 5.527 kepala keluarga. Tim Dinas Sosial Lampung sedang turun ke lapangan untuk mendata ulang warga miskin yang belum menerima bantuan. Untuk jumlah keseluruhan di Lampung 570.645 keluarga kakak ya, keluarga. Selama ini masih terbanyak masyarakat miskin yang belum menerima PSKS ini. Ya. Yang Bapak katakan benar itu masukan positif bagi kami. Begini, data PSKS yang kita tangani sekarang, yang keluar bantuannya sekarang ini itu hasil pendataan statistik tahun 2011. Dari tahun itu ke sekarang sudah banyak perubahan. Bisa tadinya dia miskin, sekarang nggak miskin lagi. Atau mungkin tadinya dia nggak miskin, jadi miskin sekarang. Validasi data ini menjadi masalah nasional. Seluruh dinas sosial di tanah air berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memperoleh data akurat keluarga miskin. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Carut-marut data bukan hanya program simpanan keluarga sejahtera. Dinas Pendidikan Lampung juga tidak memiliki data akurat calon penerima Kartu Indonesia Pintar. Kesulitan data ini menyulitkan penyaluran bantuan. Program Kartu Indonesia Pintar butuh koordinasi dengan pemerintah pusat. Sejauh ini Dinas Pendidikan Lampung belum memperoleh petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Calon penerima bantuan selama ini masih menggunakan data lama. Kepala Dinas Pendidikan Lampung Heri Sulianto menjelaskan penggunaan data Dinas Sosial sebagai acuan Kartu Indonesia Pintar. Kadis Sosial sebaliknya mengaku tidak memiliki porsi menjelaskan data tersebut.
dari kita kan dari kabupaten kota ya, dari kabupaten kota, bukan langsung ke Yang teranyar sudah ada perubahan? Saya kira masih pakai yang lama ya, data yang lama miskin itu. Data lama miskin. Nah, kita belum diajak. Berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? Kita belum tahu berapa jumlahnya untuk Provinsi Lampung. Biasanya dinas sosial yang diajak, terus BPS. Kita belum diajak. Komunikasi gitu ke dinas pendidikan belum ada? Belum. Arahan dari pusat, Belum, misalnya belum pemanggilan ada. untuk rakor dan sebagainya? Belum ada ya? Belum ada. Ke ini aja, sosial, pas. Di dinas kesehatan ada, yang sosial ada? Kalau kita belum. Kita belum ada ya? Belum ada. Belum pernah diajak bicara masalah kartu pintar. Dinas Pendidikan masih fokus ujian nasional. Akurasi data Kartu Indonesia Pintar perlu koordinasi lintas instansi. Proses ini butuh waktu dan jumlah penerima bantuan bisa berubah setiap tahun. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain, di antaranya pemerintah menetapkan ujian nasional hanya sebagai pemetaan ke jenjang perguruan tinggi. Tetaplah bersama kami. Nikmati spesial promo potongan poin VIP Anda dengan menukarkan 100 poin VIP dengan 10 pack Indomie Soto Lamongan atau 50 poin VIP dengan 2 pack pasta gigi Pepsodent. Promo ini berlaku hingga 30 April 2015. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Sponsor, belanja nyaman, belanja hemat. Kita memiliki beragam budaya, beragam bahasa. Bermacam rasa di dalam satu makna. Menelusuri lebih jauh tentang cita rasa Nusantara. Rasa Indonesia pada hari dan jam berikut. iNews TV, inspiring and informative. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Ujian nasional SMA sederajat tahun 2015 tidak menentukan kelulusan siswa. Pemerintah hanya menggunakan hasil ujian sebagai pemetaan. Karena kelulusan menjadi wewenang sekolah, peserta ujian tidak dihantui kegagalan seperti tahun sebelumnya. Peserta ujian nasional tahun ini cenderung lebih santai. Dewan Guru pun tidak diliputi kecemasan. Apalagi Kemendiknas tidak melibatkan perguruan tinggi dan pengawas kepolisian. Ujian nasional sebelumnya menentukan kelulusan siswa, sementara hasil ujian tahun ini sebatas pemetaan untuk kelanjutan ke perguruan tinggi. Kelulusan siswa SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah mulai sekarang menjadi wewenang penuh sekolah. Dewan Guru menyambut kebijakan ini sebagai peningkatan mutu pendidikan. Pelaksanaan ujian tahun ini lancar karena persiapan lebih baik. Kondisi ini membebaskan guru maupun siswa dari kecemasan. Alhamdulillah, itu kebijakan yang sangat bagus ya dari Kemendikbud untuk kelulusan itu. Karena apa? Kelulusan itu sepenuhnya diserahkan pada sekolah masing-masing. Sehingga nyangkut masalah nilai UN itu hanya sebagai pemetaan pemerintah saja. Sehingga tidak ada pengaruh untuk kelulusan dari siswa-siswi SMA. Artinya ada dampak kepada siswa maupun Dewan Guru maupun wali murid? Oh, dampaknya yaitu kalau untuk UN itu sebagai pemetaan saja. Siswa lebih enjoy kalau sekarang. Lebih enjoy ya? Iya. Secara psikologinya enggak? Secara psikologi tidak begitu kelihatan. Tidak terbebani ya? Iya, tidak terbebani seperti tahun kemarin. Kalau seperti tahun kemarin siswa begitu akan menghadapi dia seperti ada beban. Kalau sekarang santai-santai aja dia. Ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu karena kami sudah tidak ada diatur-atur oleh
orang lain, bukan dalam arti diatur ini yang negatif, tapi yang jelas kami lebih enjoy, lebih bebas. Dari pihak guru pun seperti itu, apalagi dari siswa tidak ada was-was lulus atau tidak. Ujian nasional 2015 memakai dua sistem, yaitu berbasis komputer dan naskah. Sekolah berharap sistem komputerisasi berlanjut, disertai pembenahan sarana lebih memadai. Dari Lampung Timur, Supriyono melaporkan. Ujian nasional tahun 2015 tidak menentukan kelulusan siswa. Meski begitu masih ada peserta terduga curang. Dugaan ini berdasarkan penemuan contekan kunci jawaban di pintu ruang ujian SMA dan SMK Utama Bandar Lampung. Kemendiknas menetapkan ujian nasional bukan penentu kelulusan siswa. Kebijakan ini ternyata belum efektif mencegah kecurangan. Terbukti peserta ujian nasional SMA Utama Bandar Lampung diduga menggunakan contekan kunci jawaban. Kertas contekan tercecer dan ditemukan dekat pintu ruang ujian. Oknum siswa bertindak curang tidak diketahui. Namun kecurangan diduga bermotif mengejar nilai tinggi untuk kelanjutan pendidikan ke perguruan tinggi. Ujian nasional memang menjadi bahan pemetaan ke jenjang lebih tinggi. Kepala SMA Utama Bandar Lampung Suyitno kaget atas penemuan kertas contekan. Ia tidak menyangka masih terjadi kecurangan meskipun pengawasan sesuai prosedur. Peserta ujian nasional tingkat SMP dan SMA sederajat tahun 2015 sebanyak 7,3 juta siswa. Misal ketahuan itu Pak, siapa yang memberi contekan itu sanksinya apa? Ya kita harus lacak ya siapa itu dapatnya dari mana, dan kita mau nuduh yang mana kan sulit kan ya. Iya. Nanti ujung sekarang ini kan kadang-kadang kan bisa saja terjadi apakah itu memang ada memang apa unsur dia memang apakah memang dapat bocoran dari mana, atau barangkali ada satu yang ingin barangkali mencemarkan kita kan, gitu kan nggak ngerti kan ya. Karena pengawas sudah diwanti-wanti supaya kita ini sekarang ini saya anak deh. Sekarang kalau misalnya lulus tidak terlalu sulit kan itu ya, rapor sama ujian sekolah. Jadi ini nggak ada pengaruhnya lulus tidak lulus. Untuk apa harus satu kecurangan kan gitu ya. Bisa kita sayangkan. Ada nomor serinya nggak Pak? Di lembar soal? Di lembar pakai barcode. Barcode? Iya. Itu bisa dicocokkan lembaran serinya dengan barcode yang dimiliki siswanya? Kalau lembar jawaban kan sama itu ya. Mungkin sama kalau lembar jawaban. Mungkin sama ya karena saya kayak ini. Sebagian besar menggunakan naskah karena mayoritas sekolah belum mampu menyelenggarakan ujian berbasis komputer atau online. Dari Bandar Lampung, Oki Firmansyah melaporkan. Pemirsa, 4 siswa SMA Kota Bandar Lampung mengikuti ujian nasional di Rumah Tahanan Wahyui karena tersandung kasus hukum. Mereka kesulitan mengerjakan soal ujian, namun optimis lulus untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi. Peserta ujian nasional tingkat SMA di Rumah Tahanan Wahyui Bandar Lampung adalah LO, HD, BA, dan AL. Mereka mengerjakan soal ujian dengan tertib di salah satu ruangan. Ujian diawasi guru dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Keempat siswa binaan dilarang menerima kunjungan keluarga selama mengikuti ujian. Mereka mengaku kesulitan mengerjakan soal namun tetap optimis lulus. Siswa binaan juga ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi selepas masa hukuman. Pelaksanaan ujian nasional di Rutan molor setengah jam karena menunggu kedatangan guru dan petugas Dinas Pendidikan ke Rutan Wahyui. SMA 81, SMA 41, SMA Taman Siswa 1, satunya SMA Dharma Bangsa. Kalau sistem ujiannya seperti apa, Bu? Sistem ujiannya sama seperti ujiannya di luar, cuma dia tempatnya aja di dalam. Itu semua pelaksanaannya, semua pengawasnya, semua. Kalau jamnya mungkin agak fleksibel ya, karena tapi kami mempersiapkannya dari jam 8 udah kami persiapkan. Tapi mungkin agak jaraknya agak jauh, jadi tadi agak molor setengah jam. Tapi semuanya sama kayak tadi. Sesi kedua pun juga dimulai setelah mereka selesai ujian yang pertama, ujian kedua dikembalikan lagi, dikumpulin lagi ke Diknas, baru kita mulai ujian kedua lagi. Semua juga sama. Meski waktu ujian nasional di Rutan tidak sama dengan sekolah, pengawasan serta sistem berlangsung ketat. Keempat peserta juga tampak tegar. Dari Bandar Lampung, Andres Safandi melaporkan.
Sedikitnya 30% lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Para lulusan ini belum memiliki keahlian khusus sehingga bakal menganggur dan menambah beban pemerintah. Wakil Gubernur Lampung Bahtiar Basri mengakui tingginya angka putus sekolah. Banyak lulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah tidak berlanjut ke perguruan tinggi akibat kemiskinan. Lulusan SMA sederajat ini rata-rata tidak memiliki keterampilan khusus sehingga belum layak mengisi lapangan kerja. Pemerintah perlu mengembangkan lembaga khusus agar lulusan SMA tidak menganggur. Bahtiar Basri mengakui terhentinya pendidikan bukan kesalahan sistem pendidikan. Angka lulusan menganggur bisa dikurangi jika perekonomian masyarakat meningkat. Banyak yang mengikuti ujian, tapi mereka itu tidak semuanya meneruskan ke perguruan tinggi. Artinya apa? Dengan adanya demikian terjadi pembebanan, khususnya di tenaga kerja yang tidak terampil. Sedangkan kita berharap tenaga kerja kita semua terampil, ya, sehingga penghargaannya juga bagus. Nah, itulah langkahnya. Berarti harus ada kursus-kursus keterampilan yang lebih bagus gitu untuk menyiapkan. Ini sistemnya atau gimana Pak yang salah? Ya bukan gitu, kemiskinan. Jadi kita harus meningkatkan kesejahteraan, kuncinya itu, ya kan? Jadi hanya persoalan kemiskinan? Lah, kemiskinan. Beban pemerintah menumpuk jika lulusan SMA sederajat tidak dicarikan solusi lapangan kerja. Sejauh ini tersedia beasiswa siswa miskin, namun jumlah dan kesempatannya masih terbatas. Dari Bandar Lampung, Fajar Magetan melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain, di antaranya Bupati Lampung Utara mengharapkan kenaikan angka kelulusan tingkat SMA. Ikuti informasinya sesaat lagi. Nikmati spesial promo potongan poin VIP Anda dengan menukarkan 100 poin VIP dengan 10 pack Indomie Soto Lamongan atau 50 poin VIP dengan 2 pack pasta gigi Pepsodent. Promo ini berlaku hingga 30 April 2015. Syarat dan ketentuan berlaku. Chandra Sponsor, belanja nyaman, belanja hemat. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara meninjau ujian nasional tingkat SMA di sejumlah sekolah. Ia berharap kelulusan tinggi dari peserta sebanyak 7.046 siswa. Agung Ilmu Mangkunegara meninjau ujian nasional bersama Kepala Dinas Pendidikan Isya Sulharis. Peninjauan meliputi sejumlah sekolah hingga ruang ujian. Pelaksanaan ujian nasional di Lampung Utara secara umum berjalan baik dan lancar. Bupati berharap tingkat kelulusan SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah makin tinggi. Lampung Utara belum siap menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Meski begitu, ia berjanji terus membenahi sarana pendidikan. Pelaksanaannya sudah cukup bagus, panitia sudah bekerja secara maksimal, juga anak didik pun tampaknya tadi bekerja dengan sungguh-sungguh. Harapan saya mereka semua bisa lulus dengan nilai yang tinggi. Terkait dengan ujian online yang tidak bisa kita laksanakan di sini, bagaimana? Ya, karena masih banyak keterbatasan. Jangankan Lampung Utara, ibu kota negara pun sedang bermasalah dengan ujian online. Lampung Utara yang sekian ratus meter, sekian ratus kilometer dari sana juga tentunya kita keterbatasan segala sesuatunya. Peserta ujian nasional di Lampung Utara sebanyak 7.046 siswa. Jumlah ini meliputi 3.849 siswa SMA, 1.125 siswa Madrasah Aliyah, dan 2.090 siswa SMK. Jimmy Rawan dan Rozi Ardiansah melaporkan. Juara lomba muli menganai Lampung Selatan Nur Fitria dan Akbar Bintang mendapat hadiah dari Bupati Riko Menoza. Penghargaan ini dapat memotivasi keduanya dalam lomba di tingkat provinsi. Muli Menghanai terpilih melalui Festival Raja Basa 2015 Lampung Selatan di lapangan Korpri. Muli Kecamatan Natar Nur Fitri dan Menghanai Kecamatan Kalianda Akbar Bintang menjadi pemenang dan berhak mendapatkan hadiah masing-masing 2 juta rupiah.
Nur Fitri dan Akbar Bintang selanjutnya mewakili Lampung Selatan ke tingkat provinsi. Bupati Riko Menoza berharap pasangan Muli Mekhanai 2015 tampil lebih baik sekaligus menjadi duta wisata. Muli Mekhanai kan kalau menampilkan keindahan, kecantikan kan biasa, tapi juga lebih bagaimana intelektual. Kita bisa saksikan bersama. Dan kita harapkan selama 1 tahun mereka ini ya lebih banyak lagi yang lebih berperan lagi daripada Muli Mekhanai 2013 maupun 2014. Lomba Muli Mekhanai bertujuan melestarikan budaya serta tantangan generasi muda menjadi duta wisata. Rudi Apriyadi dan Al Siswadi melaporkan. Bupati Lampung Selatan Riko Menoza mengharapkan peningkatan kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang menganggap peran ini menentukan semua program pembangunan. Harapan Bupati Riko Menoza disampaikan dalam silaturahmi jajaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di Aula Sebuku, Lampung Selatan. Bupati menekankan peningkatan sumber daya manusia berawal dari keberhasilan KB. Riko Menoza menegaskan tujuan pembangunan menjadi sulit tercapai jika tidak ditopang sumber daya memadai. Anggaran dan program pembangunan juga terancam sia-sia. Karena itu keberhasilan keluarga berencana sangat penting. Penyuluh, para petugas lapangan, para mitra untuk melihat bagaimana pentingnya peran Badan PPKB ini di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pembangunan. Pemerintah telah membangun Balai Penyuluhan Keluarga Berencana untuk memberikan manfaat lebih besar bidang keluarga berencana. Rudi Apriyadi dan Al Siswadi melaporkan. KNPI Lampung Tengah bertekad meningkatkan peran sebagai tulang punggung pembangunan dan wadah kreativitas anak bangsa. Tekad ini tercetus dalam pelantikan di Nuo Balak Sesat Agung Gunung Sugi Selasa kemarin. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung sore ini. Jangan lewatkan tayangan berikutnya berita-berita hukum dan kriminal dalam program Cekal. Saya Deli Adelia dan kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Ketua DPD KNPI Lampung Teguh Wibowo mempertegas eksistensi KNPI sebagai wadah pemuda berkarya dan mendukung pembangunan Lampung Tengah. Pemuda selayaknya menjadi tulang punggung bangsa dan melahirkan karya-karya terbaik. Tugas kepemudaan ini dibebankan kepada KNPI Lampung Tengah periode 2014-2017 di bawah pimpinan Habibie. Bupati Ahmad Pairin mendukung peran KNPI sebagai tulang punggung bangsa dan senantiasa siap berkarya. Sekitar 575.000 generasi muda tidak akan bisa diselesaikan oleh apa yang ada di sini kalau tidak mengembangkan saya sampai ke tingkat-tingkat kecamatan. Atas nama pemerintah daerah, saya menyerahkan kepada KNPI bagaimana untuk pembinaan generasi muda, khususnya dalam bidang keamanan dan juga dalam bidang penanganan masalah narkoba. Terima kasih. Seluruh pengurus DPD KNPI Lampung Tengah segera konsolidasi dan koordinasi internal maupun dengan pemerintah daerah. Amir Mahmud dan Bibit Subowo melaporkan.